Shalom, selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Pitan Majinapang, NIM 2003030084, kelas C, semester 2, Prodi Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Kupang 2021. Dan baik, saya akan membaca makalah Sosiologi Komunikasi. Masuk dalam materi pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Kedua, komunikasi adalah sebagai pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Tiga, komunikasi adalah berusaha untuk mengadakan persamaan dengan orang lain. Berikutnya, komunikasi adalah penyampaian dan memahami pesan dari satu orang kepada orang lain. Komunikasi merupakan proses sosial. Komunikasi dalam kurung komunicare Latin, artinya berbicara atau menyampaikan pesan, informasi, pikiran, perasaan. Berikutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dalam kurung sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Berikutnya, jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi terdiri dari: pertama, komunikasi verbal, mencakup aspek-aspek berupa: pertama, vokabuler dalam kurung perbendaharaan kata-kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Karena itu, oleh kata menjadi penting dalam komunikasi. Racing dalam kurung kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang berikut, intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara tidak profesional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Berikutnya, humor dapat meningkatkan kehidupan yang berbahagia. Dugan 1989 memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis, dan harus diingat bahwa humor adalah merupakan satu-satunya salingan dalam berkomunikasi. Singkat dan jelas, komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti. Berikutnya, timing. Waktu yang tepat adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena komunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya dapat menyampaikan waktu untuk mendengar atau menghentikan apa yang disampaikan. Berikutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata, dan komunikasi nonverbal memberikan arti pada komunikasi verbal yang termasuk komunikasi nonverbal. Ekspresi wajah. Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi karena ekspresi wajah mencerminkan suasana emosi seseorang. Kontak mata merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab, berarti orang yang tersebut terlibat dan menghargai. Berikutnya, hambatan komunikasi. Pertama, hambatan teknis. Keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi dari sisi teknologi semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga saluran komunikasi dapat
diandalkan dan efisien sebagai media komunikasi. Menurut dalam bukunya 1976, Pruden dan Sherman, prosesnya mengamati jenis hambatan teknis dan komunikasi. Berikutnya, hambatan semantik. Gagasan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau secara efektif. Definisi semakin sebagai studi ideal atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian dalam kurung komunikasi dan komunikasi. Berikutnya, hambatan manusiawi terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat pencindera seseorang. Berikutnya, mengatasi kendala komunikasi. Hubungan antara persona. Pertama, menciptakan hubungan intim yang dimiliki dengan orang-orang lain dalam tingkat pribadi, antara teman, sesama sebaya, ataupun dengan atasan. Biasanya disebut hubungan antara persona. Suatu analisis khusus tantangan hubungan antara persona menyatakan bahwa kita akan berhasil menciptakan komunikasi dalam organisasi bila melakukan hal-hal berikut. Pertama, hubungan posisional. Hubungan posisional ditentukan dengan pendekatan struktur dan tugas-tugas fungsional anggota organisasi. Menurut Constant dan O'Donnell dalam kurun 1968, untuk mengatasi kesalahan umum yang merentang kinerja efektif dan efisien individu dalam organisasi yang disebabkan ketidaklancaran proses komunikasi di organisasi adalah: pertama, merencanakan penempatan atau pengaturan jabatan secara benar. Sebagai dari kegagalan untuk merencanakan dengan benar lebih banyak terletak pada pengaturan orang-orang dari jabatan yang diberikan dari atasan, sehingga pada akhirnya terjadi kegagalan dalam komunikasi horizontal dan vertikal yang ada dalam organisasi. Berusaha menjernihkan hubungan. Kegagalan untuk menjernihkan hubungan organisasi menimbulkan kecemburuan, percekokan, ketidakefisien, dan pelepasan tanggung jawab. Lebih banyak dari kesalahan lainnya dalam pengorganisasian. Untuk itu perlu adanya individu yang dapat menjadi jabatan untuk mencairkan situasi, kebukaan komunikasi horizontal dan vertikal antara sesama rekan, antara bawahan atau atasan. Sekian dan terima kasih.